Yang ini kan juga menjadi pertanyaan apakah boleh atau enggak, kan? Cuma ini bisa jadi halal. Walau mau bai'ah kan. Itu karena ada ininya ijab qabul. Iya, ijab qabul. Ketika ada jadi kalau soalnya juga boleh. Gini, iya, kalau Untuk misalnya menjual walau mau bai'ah. kalau misalnya itu disamakan jual beli itu harus ada akad ya, kesepakatan. Itu sudah ada kesepakatan. Lantas haramnya di mana? Nah, ya itu yang ditanyakan. Cuma misalkan lagi bawa Ini pertanyaannya kamu begitu salah. Itu kenapa kalau Allah mengharamkan riba? Itu pertanyaanmu salah. Hah? Dibilangi kan? Enggak, kan misalkan kita bicara bank ya. Bank itu kan katanya riba. Riba alasannya kan ada apa ya, duit mana gitu. Ya. Ya itu sebenarnya gini. Ini sudah tertutup dengan kata-kata saya tadi. Riba kenapa? Bank itu haram kenapa? Karena ada riba. Ya seperti itu tadi keterangannya. Pinjam 5.000, dia menentukan besok kembalinya 6.000. Itu sudah jawabannya sudah lunas itu. Yang mau ditanyakan apa lagi? Gimana nih? Iya loh. Iya memang. Cuma kemudian kita bicara jasa. Ya kemudian mengelola keuangan itu mau dikasih apa gitu loh. Makanya itu saya tidak membahas yang bank itu. Kalau menurut saya tidak tahu ataukah mau pakai bank atau apa. Yang penting kalau saya punya argumen itu, ya itu. Makanya kalau memang gitu. Memang kayak gitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau ada selain bank, mending silakan selain bank saja. Soalnya memang bank itu dari dulu tidak ada ajaran seperti itu. Ya kan? Makanya itu bank itu ya. Kalau menurut saya gini, bank itu ibarat air kotor. Air kotor itu kalau dibuat nyuci atau mau bagaimana sih? Buat nyuci tapi biar bersih. Ya tidak bisa. Ibarat itu sudah dari awalnya itu sudah kotor. Dari awalnya itu bank sendiri itu sudah kesalahan besar. Harusnya ada bank atau enggak sih dari dulu itu sudah kesalahan. Kalau di situ dibahas supaya bank itu baik atau bank itu syariah, ya pusing sendiri orang itu sudah kesalahan besar. Bank itu Ketika kita bicara soal itu, maka kalau kita bicara bank bunga bank itu riba atau enggak, ambil aja posisinya sebenarnya. Kalau ini Karena gini, menurut saya kalau pinjam untuk masalah tersier itu kan tadi kembali ke sana kan, masalah tersier itu kan bebas gitu loh. Itu bukan termasuk riba. Tapi kalau misal orang sakit pinjam ke bank, nah ini kan baru dikatakan riba kan gitu. Itu bank, mau bank konvensional mau bank syariah pun sama kan gitu. Tetap nagih kan gitu. Kalau kita bicara soal bank. Iya, soalnya Tapi kalau soal bicara riba, ya kan sama. Kalau konteksnya kita bicara substansi riba itu apa ya sama kan gitu. bank itu sendiri sudah memang, kalau menurut saya memang sudah kesalahan fatal. Memang sekarang sudah ya ibaratnya motor lah ya, motor gue pancen regane larang terus apa? Saya gini, andai kata nggak ada bank ya, lantas bagaimana orang itu akan menitipkan uangnya gitu loh. Ya makanya itu kemarin juga di panti dibahaskan. Aku itu kayaknya asik mumet Pak Sartono Pak Nifman. Aku yang asik mumet. Tapi nek dipikir terus, bank itu memang sebenarnya sudah kesalahan. Yo kok tak mau itu sudah air kotor. Buat nyuci krimen supaya bersih memang sudah dasarnya kotor. Terus gini enggak, kalau bank itu sudah salah ya, sekarang itu kira-kira penitipan uang yang salah itu gini. apa? Sekarang gini, bank itu memang ada ribanya. Tapi kalau umpama uang kampus dipegang di kampus, satpamnya kadang tidur, hilang. Air panasnya di mana? Katakanlah 50 triliun hilang. Habis. Terus kira-kira kalau 50 triliun hilang, yang rugi siapa saja? Ya, lembaga rugi, mahasiswa rugi, dosen rugi, semuanya rugi kan? Nah, terus kalau dititipkan di bank, pegawainya tidur ya, pegawainya tidur dengan enak, mahasiswa enak, besok bisa sekolah lancar, administrasi. Kira-kira madorot sama manfaatnya banyak mana itu? Itu kemarin pembahasannya sampai situ, mentoknya di situ. Jadi gini, kalau memang UMP sanggup menyimpan, silahkan simpan, karena itu lebih baik. Tapi kalau nanti disimpan sendiri terus bilang semuanya kacau, itu mending lebih baik di bank. Tapi gini, ketika menyimpan sedikit modal ada inflasi tinggi, selesai sudah gitu loh. Ya makanya itu sanggup enggak UMP gitu loh. Nah, ya pertanyaannya ketika nanti ada inflasi itu seperti apa gitu. Pertanyaan di sana. Ketika kita harus kursuskan ke emas, kita kembali ke sistem bank kan gitu.
jangan bicara emas itu bukan bank, karena uang di emas itu uang emas itu di bank loh. Di bank itu uang dimaskan kan gitu loh. Iya. Bicaranya seperti itu. Kurang Ketika tahu sudah nih, menjadi kampus itu emas berarti itu kan- sudah bicara bank gitu loh. Berarti itu kan bahasnya sudah bang lagi. Makanya gitu loh. Ketika kita bicara kita nyimpan uang dalam bentuk emas, siapa yang menghargai emas itu bisa jadi mahal? Bank kan sebenarnya sistem perbankan itu sebenarnya. Nah otomatis kita kembali ke bank sebenarnya. Ketika kita bicarakan uang itu jadi emas. Ya kalau kemarin saya mendengar itu dari uang kamus itu disimpan di bank dengan alasan kalau disimpan sendiri was-was nanti malah merugikan semuanya. Kalau saya sih lihatnya dari sistem itu. Terus dari sekarang ini kata inflasi kalau disimpan sendiri kan gitu. Apa Cuma yang bank emas nggak mungkin ya? kalau dari dulu memang nggak ada aturan bank terus nggak ada memang. Ya uang disimpan sendiri ya. Ya, memang. Dipendem ini rata-rata banyak itu. Iya, Ada. cuma kan dari misalkan ya manfaat itu pun Tapi itu gini. jauh lebih nggak bermanfaat kalau orang simpan sendiri. Harta karun. Harta karun. Tapi ya, kalau kita kembali ke zaman Rasulullah kan di sana sudah menggunakan uang dirham dan apa dinar dan dirham, sudah menggunakan uang emas dan perak kan gitu. Ada Baitul Mal di sana. Pertanyaannya, apakah Baitul Mal di sana dulu adalah sebagai salah satu sumber pinjam juga, ataukah enggak? Pertanyaan sama. Kalau itu memang iya, berarti ada sistem perbankan saat itu, kan itu. Dan sebenarnya sudah apa itu bisa dikaji. Kan gitu. Kalau ternyata Baitul Mal saat Rasulullah masih hidup itu tidak membahas soal simpan pinjam, hanya membahas bagaimana membagikan ke masyarakat, maka kita juga harus menganalisis bahwa apakah kemudian ekonomi Islam itu sama dengan ekonomi sosialis kan itu. Komunis. Sebenarnya Sosialis belum arah komunisnya. misalkan ya ada sebuah bank ya. Persoalannya ini persoalan juga karakter manusianya. Misal gini, Hin. Bank yang sangat fleksibel ya gitu. Anda pinjam 5.000 juga mengembalikan 5.000 gitu kan. Dengan mungkin kesepakatannya seminggu lah misalkan Anda mengembalikan ya gitu. Itu kadang orang itu nggak terasa ini gitu loh. Apa ya nyantai gitu loh. Iya. Kalau aturannya itu terlalu fleksibel, maka misalkan bank itu ya, kenapa bank misalkan nggak ada jaminan apa nggak kebayar langsung disita kan gitu. Dan itu kembali kepada orang. Nanti kalau kan sudah ya kalau orang yang pinjam ya harus mengembalikan itu kan. Ya. Makanya kembali ke perorangan juga. Pancen nyilih yo dibalik ke aja njuk kabur Kan ya kan gitu. Kemudian dari situ kan kita bisa lihat artinya kenapa sistem bank seperti itu, maka kemudian melihat karena manusianya seperti apa gitu loh. Sebenarnya ada isu yang lebih hangat lagi bro. Oke. Kalau sistem perbankan seluruh negara